Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada ya. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana cara menolak sihir ya, teman-teman Kamis Pon ya. Menolak sihir ya, antisipasi ya. Sebelum Anda terkena sihir itu mudah ya. Tapi yang lebih sulit itu ketika Anda ini sudah ada sihir di dalam tubuh Anda. Itu yang sulit itu kan di situ gitu loh ya. Kenapa kok sulit? Ya, karena ketika kita melakukan pembersihan, ya, ketika kita mau melakukan pembersihan itu akan banyak gangguan gitu loh ya di dalam diri kita sendiri gitu loh. Artinya apa? Musuhnya itu ada di dalam diri kita gitu loh ya. Sama halnya Anda perang ya. Anda perang punya musuh yang kelihatan nyata di depan Anda. Ya, mudah kan? Mudah. Ya, kekuatannya berapa itu bisa terukur gitu loh ya. Tapi beda lagi, musuh Anda itu dalam selimut itu ya, dalam diri Anda sendiri. Makhluk halus itu secara energi itu berpengaruh terhadap diri Anda gitu loh. Mempengaruhi pikiran Anda. Lah inilah yang sulit itu di situ teman-teman ya. Makanya perlu kita itu mengenal diri gitu loh ya. Perlu kita itu sadar diri, kita mengenal diri, sadar diri. Apa yang harus kita lakukan ya. Misalkan ya, saya ini kena sihir, saya sakit-sakitan, ekonomi saya berantakan, ya. Saya sakit-sakitan, ekonomi saya berantakan. Coba bayangkan, saya sakit-sakitan, ekonomi saya berantakan. Dari mana saya harus memulai pembersihan diri? Ya, misalkan, ini pernah saya alami juga ya teman-teman ya. Langkah yang saya lakukan adalah pembersihan diri ya, menggunakan ibadah ya. Jadi kita benahi ibadah kita. Itu sangat menyakitkan teman-teman ya. Tubuh tidak bisa digerakkan, sakit semua. Ya kalaupun ibadah di tempat tidur ya, hanya terbaring, ya lakukan. Ya memang kondisi kita itu seperti itu. Ya, jangan mengeluh. Biasanya mengeluh di situ ya. Anda jangan mengeluh, lakukan saja. Ya, lakukan saja. Ya, sampai nanti pelan-pelan ya kesehatan Anda itu membaik. Baru Anda lakukan ya, misalnya sholat maghrib bisa berdiri ya berdiri. Ya, nah tidak cukup itu ya, kita perlu tambahan ya, ibadah tambahan. Orang terkena gangguan makhluk halus ya, gangguan sihir itu pikiran kemana-mana berkecamuk dan sebagainya. Bagaimana cara melakukan ya, atau pembersihan ya, ibadah tambahan ya, tirakat tambahan ya. Anda bisa berzikir ya, Anda bisa puasa, Anda bisa lakukan semua ya, jangan hanya zikir tok ya, ya poso ya zikir. Ya ruqyah ya. Artinya Anda butuh bantuan orang lain untuk membersihkan. Masalahnya Anda ini terkendala biaya. Kalau Anda datang ke peruqyah ya pasti ngamplopi lah gitu. Tidak mungkin lah mereka menyediakan waktu untuk kita ya. Kita tidak tahu berterima kasih itu ya, tidak tahu diri kita. Ya, minimal ngamplopi gitu. Ya. Kalau Anda bisa melakukan ruqyah setiap hari, orang lain meruqyah Anda itu bagus ya. Masalahnya kan juga terkendala biaya. Anda bisa melakukan ruqyah mandiri ya, yaitu tadi puasa, zikir, ibadah ya, itu Anda kerjakan. Baca kitab suci. Anda juga bisa pakai garam ya, garam ruqyah yang saya produksi itu juga ruqyah ya, digunakan setiap hari. Jangan sampai tidak, setiap hari. Karena apa? Ruqyah saya setiap hari. Ya, tidak berproses garam itu saya ruqyah terus tak maharkan kepada diri Anda. Setiap hari tak ngajeni. Ya, jadi kalau Anda mengkonsumsi garam itu, ya sama saja Anda meruqyah kepada orang setiap hari. Garamnya 100.000, ongkirnya itu
ya 20 sampai 30 ya untuk area Jatim, Jateng, Jabar, DKI gitu. Luar itu ya dicek lagi nanti ya. Bagi teman-teman ya, Kamispon yang sudah memaharkan garam itu gunakan terus ya. Sihir telur santet itu yang diserang apa? Pikiran, kesehatan, ekonomi, itu pasti hancur semua ya. Nah, teknik pembersihan yang saya lakukan itu adalah pembersihan ya. Pembersihan, pemagaran, menarik rezeki ya. Jadi dibersihkan ya. Ketika Anda konsumsi garam itu terjadi proses pembersihan. Ini tidak cukup sehari ya. Anda konsumsi sekali terus sembuh, tidak mungkin ya. Ini saya targetkan 1 tahun ya. Jadi garam itu bisa dipakai 1 tahun dan setiap hari tak ngajeni. Nah, itu teman-teman ya. Banyak tuh orang itu memaharkan garam rukiah, tapi ya tidak seperti itu ya. Kenapa? Karena mereka ini bukan berdasarkan kasus gitu ya. Mereka melihat kasus orang lain, tapi kalau saya melihat kasus saya sendiri, bahwasanya pembersihan itu tidak akan bisa bersih ketika tidak setiap hari, minimal 1 tahun lah untuk melakukan ruqyah. Jadi Anda meruqyah sendiri ya. Ya. Ibarat garam itu energi tambahan, Anda inisiatif sendiri meningkatkan ibadah Anda ya. Sholate, wirite, dikire, posone, tambahi dengan hal-hal yang sifatnya positif. Ketika itu bisa sinergi, maka saya yakin ya, sebesar sekuat apapun sihir itu akan hilang. Sihir itu cuma ada 2 pilihan teman-teman ya. Kalau Anda terkena sihir itu cuma ada 2 pilihan ya, kamu menang atau kalah. Kalau Anda sudah sadar terkena gangguan sihir, ya harus menang, jangan mau kalah ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan informasi ya, memberikan motivasi bagi teman-teman Kamispon dimanapun Anda berada, bahwasanya kita ini harus sembuh dari sihir, bahwasanya kita ini harus sembuh dari teluh hari santet ya. Jangan sampai kita kalah ya dengan sihir, dengan teluh, dengan santet ya. Itu tadi, silahkan kalau ada pertanyaan ya, tulis di kolom komentar ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.